Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sel. Apa yang kita tahu tentang sel? Sel merupakan bagian terkecil yang membentuk tubuh kita. Sel adalah unit terkecil yang dapat hidup dan melakukan semua fungsi kehidupan. Sel juga memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia, hewan, serta tumbuhan. Sel di makhluk hidup memiliki struktur, fungsi, serta kegunaannya masing-masing yang membentuk kesatuan struktural dan fungsional di dalam makhluk hidup. Kemudian sel juga dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ialah sel yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi, sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariotik disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Kemudian, sel prokariotik ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki membran plasma memiliki nukleoid atau DNA RNA, kemudian memiliki sitoplasma, kemudian tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Sel prokariotik secara umum memiliki ukuran yang lebih kecil dibanding sel eukariotik. Setiap prokariotik merupakan sel tunggal, tetapi akan sering terlihat dalam rantai atau kelompok sel yang berjumlah ratusan. Contohnya sel prokariotik adalah bakteri. Kemudian, sel prokariotik ini memiliki dinding sel. Dinding sel ini merupakan bagian yang terluar di sebuah sel. Struktur dinding sel ini terdiri dari peptidoglikan. Fungsi dari dinding sel ialah memberi bentuk sel yang tetap karena sifatnya yang kaku sebagai pelindung serta terdapat di pori-pori jalan keluar masuknya molekul-molekul dan mengatur pertukaran zat serta reproduksi. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma ini menyelubungi sitoplasma. Struktur membran plasma yaitu terdiri dari molekul lemak protein, berfungsi sebagai pelindungan molekuler sel terdapat lingkungan di sekitar dan mengatur transportasi air serta zat-zat terlarut dari luar ke dalam sel. Adapun fungsi sel ialah yang pertama, menyerap nutrisi dan menghasilkan energi. Sel mampu menyerap nutrisi dari makanan dan mengubah menjadi energi yang dapat digunakan untuk menjalankan dan memperbaiki struktur seluler. Lalu ada fungsi sel ialah metabolisme. Metabolisme ini serangkaian reaksi kimia untuk mengubah nutrisi menjadi energi, kemudian membangun dan memperbaiki struktur seluler. Dan selanjutnya reproduksi. Sel berperan dalam reproduksi baik secara seksual atau meiosis maupun aseksual, ialah mitosis. Kemudian ada struktur tubuh. Sel membentuk jaringan dan organ tubuh, memberikan struktur dan dukungan bagi organisme. Dan fungsi selanjutnya ialah sistem kekebalan. Adapun sistem kekebalan ini seperti sel darah putih berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi dan patogen. Dan fungsi sel selanjutnya ialah komunikasi sel. Komunikasi sel ialah sel-sel saraf yang memiliki kemampuan untuk menerima, mengirimkan, serta mengolah sinyal listrik dari kimia, memungkinkan komunikasi antar sel dan koordinasi fungsi tubuh. Lalu fungsi sel selanjutnya ialah sifat genetik. Ini adalah inti sel yang menyimpan materi genetik atau DNA yang mengatur fungsi dan karakteristik sel. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian ekosistem dan interaksi. Apa yang kita tahu tentang ekosistem? Ekosistem ialah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh dekomposer timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.
Komponen penyusun ekosistem yaitu biotik dan abiotik. Komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, pengurai atau decomposer, dan detritivore. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup seperti udara, air, cahaya matahari, bebatuan, dan tanah, topologi serta iklim. Ekosistem merupakan hubungan saling mempengaruhi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, atau antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Jadi begitu pentingnya keseimbangan ekosistem di alam ya. Kita antara makhluk hidup dengan lingkungan itu harus seimbang agar terjadinya kesejahteraan dan keseimbangan dalam ekosistem, baik dalam interaksi manusia dan hewan, interaksi antara manusia dan lingkungan, serta hewan dan lingkungan. Kemudian ekosistem biotik ialah komponen seperti produsen. Produsen ini seperti makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis serta tumbuhan. Sedangkan konsumen ialah makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri dan mengandalkan produsen atau konsumen lain seperti hewan, seperti tumbuhan, seperti itu. Kemudian ada pengurai atau decomposer, ialah makhluk hidup yang menguraikan bahan organik mati menjadi zat anorganik seperti bakteri dan jamur. Kemudian contoh komponen abiotik ialah udara. Udara ini seperti gas-gas yang membentuk atmosfer seperti oksigen dan nitrogen. Kemudian air ialah cairan yang penting bagi seluruh makhluk hidup, bagi seluruh kehidupan yang ada di alam. Seperti kita kan membutuhkan air, tanaman membutuhkan air, hewan membutuhkan air. Kita sangat bergantung pada air. Kemudian selanjutnya ialah cahaya matahari. Cahaya matahari ialah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi. Jadi kita sangat membutuhkan sinar matahari. Bahkan tumbuhan serta hewan juga. Lalu kemudian selanjutnya adalah tanah. Tanah ini medium untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, untuk tempat kita tinggal juga. Dan selanjutnya bebatuan. Bebatuan ini komponen fisik yang membentuk permukaan bumi. Simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis ialah merupakan bentuk interaksi yang erat antara dua individu atau spesies yang berbeda jenis dan hidup berdampingan. Simbiosis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ialah hubungan saling menguntungkan antara dua jenis organisme. Contohnya seperti sapi dan burung pipit. Ini mereka saling menguntungkan. Keberuntungan burung pipit memperoleh makanan berupa kutu dari sapi, dan sapi juga keuntungannya memperoleh mendapat keuntungan dihilangkan kutu yang membuat gatal tubuhnya. Kemudian yang kedua ialah simbiosis komensalisme. Ini adalah hanya terdapat salah satu yang diuntungkan dari hubungan dua organisme. Namun meski begitu tidak ada yang dirugikan dalam simbiosis ini. Contohnya ikan remora yang hidup bersama ikan hiu. Alasannya ikan remora ini mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu dan juga mendapatkan perlindungan dari pemangsanya. Hiu juga tidak terganggu dan tidak dirugikan oleh ikan remora. Kemudian selanjutnya yang ketiga ialah simbiosis parasitisme. Ini adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya seperti tumbuhan benalu yang hidup di pohon-pohon. Pada pohon tanaman inang akan menyerap sari makanan. Akibatnya pertumbuhan tersebut pohon inang akan terganggu. Dan ada beberapa tumbuhan juga seperti bunga anggrek yang di pohon-pohon.
dia akan tumbuh di pohon tersebut, contohnya pohon mangga. Pohon mangga tersebut akan mati, sedangkan dia akan tumbuh dengan baik. Itu salah satu contoh eh, simbiosis parasitisme. Kemudian setelah simbiosis ada predasi. Ini merupakan jenis interaksi antara organisme atau predator yang memakan organisme lainnya atau memangsa eh, atau prey. Contohnya seperti hubungan ular dengan tikus atau hubungan buaya dengan rusa. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi ini merupakan interaksi antar organisme yang saling bersaing karena memiliki kebutuhan hidup yang sama. Sedangkan ketersediaan kebutuhan tersebut terbatas. Biasanya terjadi saat ketidakseimbangan ekosistem seperti kekurangan air, makanan, dan habitat. Kompetisi ini memiliki dua jenis, yaitu intraspesifik yang terjadi antara individu dari satu spesies, contohnya perebutan wilayah antara ular kobra dengan kobra lainnya, atau perebutan wilayah antara harimau satu dengan harimau lainnya. Kemudian ada kompetisi interspesifik, yaitu terjadi antara individu yang berbeda spesies, contohnya beberapa jenis burung di hutan memperebutkan jenis serangga yang sama. Mereka merebutkan makanan. Setelah kompetisi ada alelopati atau antibiosis, yaitu hubungan antara organisme yang berbeda jenis yang salah satunya menghambat pertumbuhan dan kehidupan yang lain. Contohnya seperti pohon-pohon tertentu yang mengeluarkan zat kimia berupa alelopati sehingga tumbuhan lain tidak dapat hidup di bawahnya. Sebut saja seperti Kamboja yang memiliki sedikit rumput di sekitarnya. Lalu ada rantai dan jaring-jaring makanan. Ini rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya melalui sederetan organisme yang makan dan dimakan. Hubungan makan dan dimakan membentuk jaring-jaring makanan seperti piramida ekologi. Ini merupakan juga diagram yang menggambarkan bagaimana faktor yang penting secara ekologis seperti energi, biomasa, dan ukuran populasi bervariasi antara tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Salah satu contoh rantai makanan ini ialah seperti tumbuhan dimakan oleh belalang. Jadi belalang ini sangat bergantung pada tumbuhan untuk makanannya. Kemudian burung memakan belalang karena belalang ini salah satu makanan burung. Kemudian burung dimakan oleh ular karena burung adalah makanan ular. Terus setelah ular baru terjadi dekomposer atau penguraian. Jadi begitulah perputaran antara rantai makanan makhluk hidup tersebut. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.